Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi guys bersama saya Watu Aji. Kali ini saya sedang nyantai-nyantai, sedang ngeslo-ngeslo di samping rumah ini ya. Luar biasa guys, ceritanya nyong bar mengguk ya ceritanya. Bar mengguk ya. Kenyong ya bahas sebuah barang-barang peninggalan-peninggalan orang dulu yang disebut gigi petir. Ada yang menyebutnya gigi petir, kampak purba, dan sebagainya. Seperti apa? Asal-usulnya bagaimana? Nanti saya akan jelaskan. Oke, sebelum mulai jangan lupa klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya biar tidak ketinggalan video-video terbaru kami. Karena gratis tis, begitu saja. Oke, hari ini kayaknya bahas sebuah batu. Batu ini ditemukan di persungaian, yaitu adalah Sungai Lukulo, Kebumen, Jawa Tengah. Ini baru saya minyaki menggunakan minyak melati biar wangi ya guys. Nah ini perlengkapan kuno. Waduh, ada juga yang menyebutnya perlengkapan bekal kubur kuno. Seperti itu ya. Nah ini seperti apa? Seperti ini. Nah saya bahas yang batu dulu ini ya guys. Nah. Ya ini guys. Ya ini guys, ini adalah sebuah batu. Ini batu wah umurnya sudah ratusan tahun ini, nggak tahu pada zaman-zaman apa, saya kurang paham. Intinya ini adalah jimatnya orang dulu guys. Nah, jimatnya orang dulu banyak orang menyebutnya gigi petir atau untu bledek seperti itu. Itu semua itu tinggal keyakinan kita masing-masing saja seperti itulah ini. Ini baru saya minyaki. Banyak orang menyebutnya gigi petir atau untu bledek. Biasanya batu gigi petir ini atau untu bledek ini kalau apa orang mati dulu, nah, apa yang dia suka dibawa guys. Aduh, dibawa sama si mayat biasanya ya. Ya walaupun dia mati bawa barang-barang seperti ini guys. Nggak tahu karena untuk jimat atau apa saya kurang paham. Biasanya barang ini, batu ini terletak terletak di mana coba? Terletak di bawah kemaluan. Nah, satu, saya punya fotonya tapi tidak saya tampilkan. Masih ada tengkoraknya ya. Ada tengkoraknya, ada perhiasannya. Terus ada pokoknya perlengkapan kubur lah. Saya punya fotonya, tapi tidak saya publikasikan, privasi ya. Nah ini ya saya kasih bocoran saja. Ya jadi sama orang dulu itu, orang mati dulu, nah itu dibawa sama si mayat, dikubur sama si mayat karena berguna untuk apa saya kurang paham. Apa untuk pelengkap kubur, untuk jimat atau apa saya kurang paham guys. Intinya ini buat jimat lah intinya, jimat orang dulu. Nah ini terletak di bawah kemaluan. Terus yang satunya lagi ada di bawah, di samping pinggang. Kalau di samping pinggang tuh ada dua. Terus di depan dada tuh ada satu. Nah, satu mayat tuh biasanya membawa berapa ya? 1, 2, 3, 4 batu seperti ini guys. 4 batu seperti ini guys. Kok bisa tahu? Saya tahu. Ya itu kan, ya itu. Saya punya foto-fotonya tapi saya tidak publikasikan lah ya untuk berpengalaman kamu saja biar tambah pengalaman ya. Nah itu asal usulnya ini sebenarnya itu jimat guys, jimatnya orang dulu sampai dibawa mati pun ikut di pemakaman juga seperti itu. Kadang pernah ditemukan ini benda seperti ini itu besar sandal jepit guys, kan besar banget, warnanya hitam, kedalaman antara 2 meter. Pernah saya itu. Pernah kedalaman 2 meter, kondisinya juga sangat besar sekali. Ya, itu sebenarnya makam kalau orang tahu. Jadi jika kamu menemukan benda seperti ini di pegunungan sedang mencangkul atau apa kedalaman antara semeter atau setengah meter, bisa jadi di situ makam guys, makam kuno. Kalau kita menggalinya lebih dalam, tahu urutannya ke barat dan ke timurnya, insya Allah kita akan menemukan emasnya atau menemukan seperti ini. Nah ini seperti ini. Nah, ini ada arah-arahnya, tidak asal gali, ada arah-arahnya. Bagi orang yang paham pasti tahu arah-arahnya. Nah, ini seperti itu. Ya, saya cuma menceritakan asal usul batu ini dulunya apa? Ini dulunya jimatnya orang-orang zaman dahulu, guys. Bukan orang Islam, bukan. Ini era-era nggak tahu Singosari atau Mojopahit, saya kurang paham. Tapi banyak orang menyebutnya hal-hal seperti ini nih pada era-era Singosari, bahkan Kebudan kuno, bahkan Mojopahit. Ya itu semua itu nggak tahu, tinggal keyakinan kita masing-masing saja. Itu kan menurut penelitian orang-orang seperti itu saja.
nggak tahu rumah kami itu ada masa-masa apa seperti itu. Nah ini yang disebut batu kampak batu atau gigi petir. Ya, ini wujudnya ini hitam guys, warnanya guys. Wah, mantap ya. Ditemukan di sungai-sungai Luwu Kebumen seperti ini apa adanya. Cantik ya. Nah, ini saya punya 4 nih guys. Nah, waduh mantap. Ini yang satunya lagi. Ya, ini yang satunya lagi juga sama. Ini gigi petir atau kampak batu. Ya, ini. Nah, ini juga sama ditemukan di sungai Luwu Kebumen semua ini. Ini semua ditemukan di sungai Luwu Kebumen termasuk ini perangkatnya. Nah, ini seperti ini. Ya itu. Inilah yang disebut batu gigi petir atau kampak batu. Ya, asal usulnya adalah bekal kubur kuno atau jimatnya orang kuno yang dibawa mati. Aduh, jatuh. Yang dibawa mati ya guys. Biasanya tuh gimana ya? Dibawa mati tuh ditaruh di dekat si mayat untuk jimat kayaknya. Waduh, makanya ini kenapa umurnya sudah ratusan tahun, nggak tahu masa-masa apa ini guys. Nah, itu. Kadang ada juga cincinnya, ada gelangnya, ada kalungnya, manik-maniknya. Kadang ada di pemakaman di dalam kubur itu, kubur kuno itu. Ada juga batu seperti ininya guys. Makanya ini jimat ini guys, siji di rumah kayak gitu ya. Luar biasa ini. Ya, ini yang satu seperti ini ya. Ini seolah-olah kayak kampak. Nggak tahu dikasih jimat seperti ini buat apa masa dulunya atau tolak bala atau apa, saya kurang paham karena agama saya berbeda dengan mereka seperti itu ya. Nah tapi saya menghormati saja karena keyakinan mereka seperti itu ya, biarkan saja itu ya. Nah terus yang satunya lagi nih, nah ini yang satunya lagi, waduh. Ini koleksi-koleksi kami gigi petir atau untuk bledek orang menyebut. Kalau orang Kebumen tuh menyebutnya tuh untuk bledek guys. Termasuk orang di Sungai Luwu Kebumen tuh semuanya tuh menyebut batu ini untuk bledek. Ya nggak masalah, itu keyakinan mereka. Nah, tapi kalau keyakinan orang yang berilmu, tahu ilmunya, sejarahnya dari mana, titiknya dari mana, ya itu seperti itu yang saya jelaskan. Saya sebenarnya punya fotonya guys. Punya foto-fotonya waktu ada mayatnya, ada tengkoraknya, itu ada batu ini, ada batunya, ada perhiasannya, banyak perhiasannya, tapi tidak saya tampilkan. Biasalah, rahasia. Saya rahasiakan guys. Seperti itu yang saya tunjukkan, yang ininya saja, jimat-jimatnya saja ini. Kalau perhiasannya tidak saya tunjukkan. Seperti itu ya. Biasalah, kayak nggak tahu orang zaman sekarang saja. Kalau lihat kayak gitu panas. Seperti itu ya guys ini. Nah itu. Wah, mantap ya. Biasanya benda seperti ini bisa ditemukan menggunakan metal detektor. Metal detektor itu pun bukan metal detektor yang biasa ya, yang harganya agak lumayan, yang dalamnya antara 2 meteran tuh insya Allah tuh nyaut biasanya. Ya seperti itu. Biasanya yang terdeteksi tuh gaman-gamannya guys. Biasanya kalau ada benda seperti ini pasti ada gaman kuburnya. Oh, ada gaman kuburnya. Gaman kubur itu apa? Lah banyak tuh di metal detektor yang banyak yang menemukannya banyak. Gaman kubur seperti apa? Kalau ada gaman kubur pasti ada emasnya. Pasti ada emasnya. Terus kedua pasti biasanya ada kayak gininya. Ada yang juga yang tidak guys. Tidak semuanya membawa batu seperti ini. Mungkin hanya orang-orang tertentu yang membawa batu untuk bledek atau gigi petir seperti ini, si mayatnya ya. Karena tidak setiap si mayat membawa seperti ini. Itu cantik ya, kayak kampak. Nah ini jimat ini guys. Peninggalan masa dulu ini guys. Wah umurnya sudah tua sekali nih. Nah terus yang satunya lagi ini juga hitam warnanya. Nah ini hitam nih. Ini benar-benar ditemukan sudah seperti ini apa adanya ini guys. Ini adalah sebuah gigi petir untuk bledek orang menyebutnya nih. Wah, ini temuan Sungai Luwu Kebumen, Jawa Tengah nih. Warna hitam ya. Ini biasanya buat ngecek emas. Ini cocok banget buat ngecek emas. Nah, ini warnanya hitam. Kalau punya emas digosok-gosok, ditetesin air raksah atau air keras, ini emas atau bukannya nanti kelihatan. Nah, ini warna hitam ini. Mantap jos. Warnanya hitam. Ini yang hitam ada 2 nih guys. Nih. Ini. Yang hitam ada 2. Nah, ini 1. Ini 1, ada 2. Nah, ini yang warnanya semu-semu seperti ini ada 2 ini. Nah, kira-kira minat bisa langsung WA saya saja guys itu guys. Nah, ini semua ini dijual buat apa sih? Kebanyakan jimat saya guys. Ini kebanyakan jimat saya guys kalau dikumpulin. Inilah sebuah jimatan
Jimatan orang terdahulu kita adalah kampak batu atau gigi petir orang menyebutnya zaman sekarang ya. Semua itu tinggal keyakinan kita masing-masing lah. Orang sebenarnya aja. Nah terus yang kedua, ini kan satu gigi petir. Biasanya perlengkapan kubur kuno itu ada gigi petir, ada perhiasan, satu gigi petir, ada perhiasan juga, ada emas, ada gelang, ada gondelan, itu terbuat dari emas, seperti itu. Ada juga cincin, terus manik-manik yang terbuat dari batu. Nah, manik-manik terbuat dari batu yang dibor tengahnya. Tuh kan saya pikir dulu kan belum ada bor, kok bisa ngebor? Ada, beneran ada. Pasetannya juga, batunya ada batu pasetan guys. Pasetan atau keting-keting seperti berlian seperti itu ada di dalam kuburnya. Ya itu nggak tahu masa-masa apa, saya kurang paham. Terus ada juga seperti ini, rejoso orang menyebutnya. Ini perlengkapan kubur. Nah, ini yang saya aneh kan, ini seperti kitab setambul. Lah ini. Ya. Nah, ini di dalam kubur si mayat ini. Nah, ini seperti ini. Nah, ini mungkin dulunya buat jimat atau ibarat kata ini kitab apa-apa, saya kurang paham, guys. Karena kenapa mirip kitab ini, guys? Mirip buku, tapi ini bukan buku, tapi ini terbuat dari rejoso. Banyak orang yang menyebutnya dari besi towo, seperti itu. Ya, ini seperti itu. Nah, kayak kitab kan, mungkin ini untuk isyarat seperti kitab atau apa, saya kurang paham. Intinya seperti Al-Quran kecil seperti itu, seperti buku kecil kayak setambul. Ini tidak bisa berkarat karena ini terbuat dari timah rejoso, bahan rejoso lah. Itu berat ini guys. Coba nih bayangin kalau ini emas. Saya dulu kan menemukan ini, aduh ternyata bukan emas guys. Sebenarnya kalau yang bahan seperti ini juga ada yang terbuat dari emas seperti itu. Ada juga yang terbuat dari perak. Ini kalau ini dari rejoso guys. Itu mantap ya. Nah, ini udah satu sekali ini. Ini temuan dasaran Sungai Lukulo Kebumen semua ini. Nah, Terus yang satunya lagi gondelan. Nah, ini gondelan banyak orang menyebutnya. Nah ini di Sungai Lukulo Kebumen. Ini sangat banyak sekali jenis-jenis gondelan seperti ini. Gondelan seperti ini biasanya ada di makam-makam kuno juga. Ini seperangkatnya ini. Ini seperangkatannya ini guys. Jadi seperangkat kubur tuh ada kayak gininya, ada gamannya, ada pusakanya, ada yang kayak kitab ini. Kadang ada yang juga ada yang tidak, tergantung orangnya. Semakin kaya semakin banyak yang dibawa seperti itu. Ya ini. Ini namanya gondelan. Ini terbuat dari bahan rejoso. Ya, ada juga yang menyebutnya tuh sitowo. Yang nggak tahu sih apa adanya seperti ini, jimatnya orang kuno ini guys. Sampai mungkin karena saking pentingnya sama mereka mati pun dibawa guys. Karena ini terletak di mana? Ini terletak di bagian telinga si mayat seperti itu. Sebenarnya saya pengen menunjukkan foto-fotonya. Foto-fotonya waktu benda-benda ini diletaknya di mana, di samping mayat sebelah mana, seperti itu, di tengkorak sebelah mana, ada semuanya saya. Tapi tidak saya mau tunjukkan guys, takut geger karena banyak perhiasannya. Seperti itu ya. Nah ini seperti ini ya ini. Nah ini ya guys, nah, ini jelas ya. Ini banyak di Sungai Lukulo Kebumen. Kenapa kok bisa ada di Sungai Lukulo Kebumen benda-benda kuno kubur seperti ini? Karena dulunya ada di darat. Kalau di darat, lalu dulu di daratannya tuh longsor, lalu ya jatuh semua ini seperangkat alat kubur ini longsor ke sungai. Dulunya di darat semuanya guys. Benda-benda kuno dulunya di darat. Kenapa kok bisa di sungai? Karena longsor. Karena Sungai Lukulo Kebumen tuh berpindah-pindah guys lekukannya. Dulu tuh lekukannya di sebelah timur, sekarang geser di sebelah barat. Entah tahu beberapa tahun lagi nanti geser lagi ke sebelah barat lagi, kayak gitu terus, saling geser-geser terus. Makanya disebut lukulo, seperti luk-lukan keris seperti itu. Nah ini, nah terus ini yang satu juga sama, ini gondelan, ini mirip donat ini. Nah, ini juga temuan Sungai Lukulo Kebumen. Ini adalah bekal-bekal kubur kuno guys. Kalau yang nggak tahu ini apa sih, ini besi biasa, itu ya bagi yang nggak paham. Makanya pentingnya ilmu, jadi kita paham. Ini yang disebut gondelan guys, atau pelengkap kubur atau bekal-bekal kubur kuno seperti ini. Ini kadang ada yang terbuat dari emas guys, tapi yang saya tunjukkan ini bukan yang terbuat dari emas.
Ini terbuat dari rejoso ini. Nah, ini yang satunya lagi terbuat dari perak. Ini banyak orang menyebutnya picis. Ini juga ada di dalam kubur ini. Nah, ini. Sayang ini yang temu malah perak, kirain emas. Ini kalau ada yang terbuat dari emas, guys. Ada yang terbuat dari emas, ada juga yang terbuat dari perak. Kalau ini namanya picis kalau saya menyebutnya. Kalau orang lain nggak tahu ini ya. Nah, itu. Ada juga yang menyebutnya ini adalah uang barter masa dulu seperti itu ya. Nah, itu. Ya ini seperangkatannya semuanya ini, guys. Nah, seperti ini ya, biar tahu nih ya. Nah, terus ada lonceng kecilnya juga. Biasanya di kubur kuno di dalamnya ada loncengnya kecil. Ini terbuat dari bahan rejoso juga. Nih, tidak akan berkarat ini. Nah, ini seperti ini ya. Ini lonceng kecil, kayak buat kalungan kucing itu. Nah, ini sebenarnya ini di dalam bekal kubur kuno ada yang terbuat dari emas, ada yang juga terbuat dari rejoso ini. Nih, bunyi ya. Ini biasanya saya buat kalung, guys. Seperti ini, guys. Nah, makanya saya kasih tali seperti ini. Ini juga temuan Sungai Ulu Kebumen. Ini perangkatannya, seperangkatannya semua ini, guys. Jadi ini adalah perangkat bekal kubur kuno ini, guys. Nah, ini jimat ini, guys. Ini semuanya jimatnya orang dulu ini, guys. sampai saking pentingnya sama mereka dibawa mati, guys. Dikuburin sama si mayatnya. Yaitu ketika mayatnya udah hancur, terus tanahnya longsor, batu-batu ini jatuh ke Sungai Ulu Kebumen seperti itu. Asal usulnya dari darat seperti itu, karena Sungai Ulu Kebumen tuh pinggir-pinggirnya tuh perbukitan dan persawahan seperti itu, guys. Nah, ini jelas ya. Inilah yang disebut gigi petir atau bekal kubur kuno yang berupa kampak batu atau kampak berimbas seperti itu ya. Ada juga yang menjelaskan ini adalah peninggalan manusia purba untuk bercocok tanam seperti ini. Bukan ini. Nah, itu biasanya di dekat-dekat batu ini, batu kampak atau gigi petir jimat ini ada perhiasannya. Ini seperti ini. Ini ada yang terbuat dari perak, ada terbuat dari emas. Wah, pokoknya mewah, pokoknya seperti itu. Pokoknya mewah. Ada perhiasan, ada emasnya, pokoknya macam-macam seperti itu ya. Yaitu ini adalah sebuah kapak batu atau gigi petir, adalah jimatannya orang dulu yang dibawa mati di dalam kubur seperti itu. Kalau yang pernah gali kubur kuno pasti tahu nih apa ini. Waktu menggali ngemenahin cangkul, terus ada benda seperti ini, terus ada benda seperti ini juga, ada emasnya juga, seperti itu aja. Ini buat para pengalaman ya saja ya, guys ya. Nggak tahu nih asal usulnya dari mana dulu kok dibawa ke dalam kubur kuno, apa ini dulu gigi petir atau apa, lalu buat jimat sama mereka, saya kurang paham. Intinya saya temukan seperti itu saja di dasaran Sungai Ulu Kebumen. Tapi asal usulnya ini ada di dekat mayat kuno seperti itu, bukan Islam. Nggak tahu tuh pada daerah Majapahit, Singosari atau apa, saya kurang paham. Intinya kebudayaan kuno lah seperti itu aja. Mudah-mudahan bertambah pengalaman tentang dunia perjimatan, terutama gigi petir atau untuk beledek seperti ini. Kalau orang Kebumen menyebutnya ini adalah gigi petir atau untuk beledek, banyak orang menyebutnya ya. Tinggal keyakinan kita masing-masing saja. Oke? Seperti itu aja. Telah kenyong bareng gerok ya, jahan bareng meriang ya. Oke. Begitu saja dari saya, Watu Haji. Terima kasih. Jos, mantap, jos.